Padahal saya baru aja mau mencari Bu Indah. Iya nih, kan kemarin kita udah ini supervisi kan. Benar. Terus saya nunggu-nunggu nih kapan ya umpan baliknya. Makanya saya datang ini mumpung jam kosong. Datang deh jumpain ibu gitu. Mantap. Saya mau cari Bu Indah juga, mau ngajukan beberapa pertanyaan untuk masalah observasi. Jadi pas sekali ya. Pas banget ini, pas banget. Deh. Nah, Bu Indah, baiklah Bu Indah, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Iya Bu. Di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kan kita sudah melaksanakan kegiatan percakapan pra observasi dan proses observasi di kelas selama 2 JP ya kemarin ini ya Bu Indah. Bagaimana perasaan Ibu setelah pelaksanaan pembelajaran di kelas 12 saat di supervisi? Oh, seneng banget Bu. Terus antusias kenapa? Karena pasti saya bakal nerima umpan balik nih dari Bu tentang gimana sih cara saya ngajar kemarin itu di kelas. Terus seneng karena proses belajar mengajarnya itu sesuai dengan yang saya harapkan, malah melebihi dari ekspektasi saya. Waduh, alhamdulillah. Saya pun Bu Indah melihatnya pembelajaran berjalan dengan sangat baik di kelas Ibu. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana Ibu melihat performa Ibu dalam kegiatan proses pembelajaran? Kalau saya ya Bu, menilai diri saya sendiri nih agak narsis lah ya kan Bu. Iya, nggak apa-apa. Nilai diri saya sendiri kemarin itu. Saya tuh udah sedikit bisa, menurut saya Bu, nggak mau narsis banget gitu. Sudah bisa mempengaruhi pola pikir peserta didik tentang persepsi dirinya sendiri, orang lain ya, terutama teman-teman di kelas dan juga lingkungannya. Ya walaupun saya ngerasa beberapa bagian pembelajaran itu kayaknya bisa lah Bu, lebih baik dari itu. Keren. Nah, apa yang membuat Ibu menilai sedemikian? Patokan saya menilai seperti itu berdasarkan kesiapan sebelum mengajar, yaitu perencanaan dan strategi yang tepat bagi peserta didik. Terus saya merasa sebaiknya saya bisa memberikan kompetensi sosial emosional yang lebih banyak dan lebih bervariasi. Keren Bu Indah, ini saya izin merekam ya, sambil merekam. Boleh Bu, boleh. Yang Bu Linda katakan ya. Boleh Bu. Baiklah Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan? Oh boleh, dengan senang hati dong Bu. Itu tujuan saya kemarin. Oke lah Bu Winda. Nah, Bu Winda, dari hasil supervisi yang saya amati, pembelajaran yang Ibu lakukan menurut saya sudah sangat baik. Benar Bu. Iya, udah. Nah, tujuan yang Ibu sampaikan pada pra observasi yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan melakukan analisis sederhana terhadap suatu data serta menarik kesimpulan dari data yang Iya, benar sekali. Nah, dan area yang Ibu ingin kembangkan adalah kompetensi sosial emosional. Itu sudah nampak di pembelajaran Ibu kemarin ini. Dengan Ibu memberikan contoh pembelajaran itu mengapa perlu dipelajari oleh siswa. Kemudian Ibu juga mengemukakan peluang kerja. Dengan perubahan zaman ya, Ibu kasih contoh bahwa statistik itu untuk bidang apapun juga diperlukan. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa anak murid pun Bu, saya lihat sangat antusias. Iya, antusias banget Bu. Benar. Pada saat Ibu memberikan pembelajaran di kelas gitu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu tentang mendengar hal ini, pendapat umpan balik saya? Ya, seneng dong Bu, pastinya kan gitu. Karena menurut saya cara yang saya lakukan untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional mereka itu kayaknya sudah pas gitu Bu, dengan cara menjalin komunikasi yang baik antara sesama mereka nih ketika mereka berdiskusi kelompok kan gitu Bu, sehingga dapat menumbuhkan rasa empati terhadap lingkungan sekitar. Nah, selain itu untuk menggali informasi yang lebih, saya bisa mencari berbagai sumber atau juga bisa konsultasi nih nanti dengan rekan guru yang sudah berpengalaman, Ibu contohnya. Nah, selain pada kemampuan emosionalnya nih, upaya mengembangkan diri itu bisa diawali dengan berdamai dengan diri sendiri dulu pertama. Nah, jadi dengan demikian maka pengembangan emosi dapat dikendalikan dengan baik. Saking excited banget, membara gitu. Jadi belibet. Oke Ibu,
Saya kembali lagi, tadi kan Ibu bilang ada kendala Ibu merasa belum optimal. Benar-benar. Ya, terutama dalam memberikan motivasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta. Kalau boleh saya tahu, apa rencana tindakan Ibu untuk mengatasi kendala yang terjadi? Kalau rencana saya Bu, kayaknya ya harus melatih lah Bu, namanya harus terus dilatih, terus belajar dari rekan sejawat, terus bisa juga lihat dari video-video yang sudah ada di YouTube ataupun di platform Merdeka Mengajar. Nah itu, saya rasa itu sih Bu. Rencana yang Ibu sampaikan lengkap kap. Iya. Nah, lantas Ibu, siapa kira-kira yang bisa membantu rencana Ibu dan kapan rencana itu akan Ibu wujudkan? Pasti pertama tuh dengan rekan sejawat tadi bisa dari Ibu, terus lihat video. Kalau kapan dilaksanakan ya sesegera mungkin Bu. Setelah saya menerima umpan balik ini, kalau bisa nih langsung saya segera eksekusi setelah selesai nih nanti ujian asesmen sematik tengah semester. Luar biasa sekali ya Bu rencananya, semoga bisa terlaksana dengan sesegera mungkin dan berjalan dengan baik. Saya nunggu kabar baik selanjutnya dari Ibu. Dari observasi ini Ibu, saya izin untuk mencatat di form supervisi ya Ibu ya, yang semalam sudah isi, saya sudah print. Saya mohon untuk Ibu menandatanganinya di sini. Ya, ini dia. Di bagian mana Bu? Ini ada nama Ibu sudah saya inikan. Satu saja. Nanti saya akan upload ini Ibu sebagai bukti saya sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu ya. Nah, sebagai penutup nih, apa kira-kira yang Ibu dapat dari proses ini? Saya banyak belajar bagaimana saya harus bisa mengembangkan kompetensi sosial emosional pada siswa, bagaimana harus bisa menggali itu dari berbagai sumber, terus bagaimana menerapkannya di berbagai aspek pelajaran, bukan hanya di statistika saja, kan gitu. Jadi kayaknya banyak nih yang saya pelajari setelah melakukan supervisi ini. Terima kasih banyak ya Bu Winda ya. Selanjutnya Perkenalkan, saya Winda Winarti, guru SMA Negeri 1 Serampah, mata pelajaran matematika. Nah, kami sudah melakukan kegiatan pra-observasi sebelumnya, lalu melakukan kegiatan supervisi, dan sekarang ini pasca observasi. Nah, jadi saya mau menyampaikan Ibu apa yang sudah kita lakukan. Jadi selama melakukan supervisi akademik sama Ibu Adriana, itu sangat menarik. Kenapa menarik? Karena sangat berbeda dari supervisi yang biasa dilakukan di sekolah ini sebelumnya. Nah, supervisi sebelumnya itu hanya pengawas masuk, si supervisor datang, langsung melihat proses pembelajaran di kelas. Sementara supervisi yang kami lakukan sama Ibu Adriana kali ini tuh ada beberapa tahapannya. Seperti tahapan perencanaan, itulah yang kemarin pra-observasi untuk melakukan dan mempersiapkan pembelajaran. Nah, selanjutnya ya kegiatan supervisi di kelas gitu kan, Bu Ana mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pada pasca observasi ada kendala yang saya hadapi pada saat supervisi di kelas. Saya bisa membuat rencana tindak lanjut ke depannya, yang tadi kami sudah bicarakan gitu. Jadi untuk saya pribadi, supervisi akademik seperti ini saat ini itu sangat memberdayakan potensi saya untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya di dalam kelas. Oke, terima kasih banyak Ibu Winda. Saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih atas bantuannya untuk tugas saya. Sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih juga untuk Ibu.